Marilah kita flashback ke masa kecil Ahanbat. Inilah masa kecil Ahanbat. Ahanbat, bungsu dari keluarga Tursan, lahir di desa Hadrim, yang damai namun terpencil. Keluarganya terkenal sebagai penjaga setia kerajaan Fagalen, selalu tampil saat kerajaan membutuhkan. Tangan-tangan yang jujur dan kokoh meski jasa mereka besar. Keluarga Tursan menolak jabatan tinggi demi menjauh dari intrik istana. Mereka memilih hidup sederhana, menjaga kehormatan melalui tindakan, bukan gelar. Sejak kecil, Ahanbat menyerap nilai itu. Keteguhan tanpa pamrih, keberanian tanpa pamar. Namun takdir berubah ketika tragedi menimpa desanya, memaksanya meninggalkan Hadrim dan membawa warisan Tursan menuju jalan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Nak. Ada perlu? Tidak, cuma mau jalan-jalan. Baik, hati-hati ya. Ayo teman-teman. Selamat pagi. Kemarilah, Ahanbat. Kemarilah, Ahanbat. Suatu malam terjadi sebuah tragedi yang benar-benar mengubah hidup Ahanbat. Ternyata kita terlambat menyelamatkan keluarga Tursan. Kalian berjaga di sini, kalian langsung bereskan jika para penjahat ada yang keluar. Siap, Kapten. Aku akan segera masuk barangkali masih ada yang bisa diselamatkan. Kami akan bersiap di luar. Ya, kami siap. Aku harus hati-hati jika mereka tiba-tiba menyergapku. Nak, siapa namamu? Aku Ahanbat. Aku Maro. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Tuan, tolong selamatkan aku. Mereka membunuh semua keluargaku. Tenanglah, Nak. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku diutus Raja Dastanbur untuk menyelamatkan keluarga Tursan. Tunggulah di sini, aku akan membereskannya. Cepatlah, kita harus segera temukan dokumen itu sebelum pasukan kerajaan datang. Harta mereka sangat banyak, sayang kalau ditinggalkan. Kalian telah membunuh keluarga Tursan, kalian tidak bisa dibiarkan! Tuan Maro, kita mau kemana? Kita akan ke istana kerajaan Fargalen. Kita harus bergegas sebelum komplotan penjahat yang lain datang. Baik, Kapten. Kami akan memeriksa perimeter di depan. Mohon ampun, Yang Mulia Raja. Kami gagal menyelamatkan keluarga Tursan. Kurang ajar, kau masih beraninya! Tapi Yang Mulia, kami berhasil menyelamatkan putra bungsu keluarga Tursan. Bawa kemari anak itu. Baiklah, kali ini kau kumaafkan. Kau harus tahu bahwa kerajaan Fargalen sangat berhutang kepada keluarga Tursan. Sekarang kau boleh pergi. Baiklah, Nak. Siapa namamu? Aku Ahanbat, Yang Mulia. Berapa usiamu? Aku 10 tahun. Baiklah, kau sekarang aman di dalam istanaku. Tak perlu khawatir lagi. Mulai sekarang kau akan mengikuti pendidikan istana. Di samping itu kau juga akan belajar kemiliteran kepada Maro. Terima kasih Yang Mulia, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, itulah yang aku harapkan darimu. Menggemaskan sekali anak ini. Siapa dia ya? Namanya Ahanbat dari keluarga Tursan. Mulai sekarang kau harus membimbing anak ini. Kerajaan Fargalen berhutang besar pada keluarga Tursan. Baik, Ayahanda. Baiklah, mulai sekarang kau jadi saudara angkatku. Namaku Azimbur. Terima kasih Pangeran Azimbur, aku sangat tersanjung. Jika kau membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk berkata kepadaku. Baiklah, ajak dia ke tempat semestinya. Ayo, kita pergi. Aku akan memperlihatkan sesuatu padamu. Ahanbat sangat rajin belajar, tapi di perpustakaan kecil ini tampaknya hanya ada buku cerita anak-anak, sehingga dia bosan. Tapi di luar perpustakaan anak-anak, masih ada kegiatan yang lebih disukai Ahanbat. Blokir dengan tegas! Ya, Guru! Bagus, sekarang serang balik! Serang! Mulai sekarang kau harus luruskan niatmu.
Tujuanmu belajar haruslah untuk membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Setelah Ahanbat berumur 13 tahun, ruang bacanya dipindah di perpustakaan remaja ini perpustakaan yang lebih besar. Nah, ini dia. Bacaannya lebih menarik daripada perpustakaan anak-anak. Di sini banyak buku-buku yang memuat pelajaran penting. Ahanbat makin besar, umurnya sudah 15 tahun, latihannya makin intens. Sekarang pelatihanmu sudah selesai, tinggal kamu asah, tingkatkan, dan kembangkan kemampuanmu. Jadi aku tidak akan ketemu Guru Maro lagi. Tidak, Ahanbat, kamu masih bisa bertemu aku, tapi bukan dalam rangka latihan. Makin dewasa, Ahanbat makin serius belajar, dari masalah strategi militer sampai masalah kepemerintahan. Filsafat etik kekuasaan, strategi medan tempur, taktik formasi pasukan. Geopolitik antar wilayah, sejarah dinasti Valgalen, hukum kerajaan. Diplomasi dan negosiasi, kriptografi kuno, ilmu administrasi negara. Psikologi kepemimpinan, astronomi politik, ekonomi dasar kerajaan. Sosiologi rakyat pedesaan, analisis sengketa wilayah, tata ritual dan etiket istana. Pengobatan dasar, pelayaran dan navigasi darat laut, pertanian dan irigasi. Manajemen logistik, etologi hewan penunggang dan pengangkut, manajemen bencana dan pertolongan darurat. Seni penyamaran dan identitas ganda, teknik infiltrasi wilayah terlarang, observasi mikro, analisis gerak, bahasa tubuh, dan kebiasaan. Kode rahasia dan metode penyampaian pesan terselubung, interogasi psikologis tanpa objek menyadari, kontraintelijen dan deteksi jebakan informasi. Pokoknya hampir semua ilmu yang ada di buku-buku perpustakaan sudah dia baca. Bahkan buku-buku kuno yang sudah jarang dibaca orang, juga dia baca. Ada satu buku yang menarik baginya, yaitu buku kuno tentang pernafasan dan bela diri. Dia sangat tekun belajar, walau otaknya jenius dan mampu membaca cepat, tapi selalu mencatat hal-hal penting. Aku harus mencatat hal penting ini, dan meringkasnya dalam buku catatanku. Karena ketekunan dan kejeniusannya, maka Ahanbat diangkat menjadi perwira muda level 1 ketika masih berumur 17 tahun. Aku diangkat menjadi perwira muda level 1, tugasku menjaga keamanan pinggiran kota. Hingga suatu hari Raja memberikan tugas khusus kepadanya. Aku memberimu tugas khusus. Aku akan memberimu tugas khusus intelijen di kamp perbatasan. Hamba siap menerima tugas, Yang Mulia. Ahanbat ditugaskan di perbatasan utara untuk tugas intelijen. Kemampuan khususnya diuji untuk pertama kali. Aku ditugaskan untuk menyelidiki kondisi real musuh dan juga menyelidiki moral dan kesetiaan pasukan kerajaan. Dengan demikian, kisah masa kecil hingga awal karir Ahanbat berakhir. Terima kasih sudah menonton kisahku. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.